Sahabat-sahabatku, semangat luar biasa dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya Vindi Dwi Winantio di sini ya. Sungguh senang sekali dan saya ucapkan selamat datang untuk sahabat-sahabatku yang baru datang ke channel ini atau yang sudah selalu stay dan subscribe channel ini. Saya ucapkan terima kasih. Jika bermanfaat silahkan dibagikan ke saudara-saudara yang lain atau sahabat-sahabat yang lain tentunya, biar merasakan hal yang sama ketika video ini dianggap bermanfaat atau dirasa bermanfaat, jadi bisa dibagikan ke yang lainnya. Harapan kabar untuk sahabatku semuanya sehat selalu ya, tidak kekurangan sesuatu apapun, selalu dilancarkan, dimudahkan dalam segala sesuatunya, rezekinya lancar, sehat selalu, amin. Semangat selalu tentunya pada kesempatan kali ini kembali hadir untuk bisa berbagi, dan kali ini saya akan membahas atau berbagi berkaitan dengan pembahasan yang minggu lalu ya. Saya share minggu lalu mengenai tips bagaimana memilih atau menentukan jurusan atau program studi dalam perkuliahan atau mengambil jurusan ketika SMA, fokusnya di mana, tips seperti apa. Nah, minggu lalu sudah saya singgung sedikit mengenai minat bakat gitu ya. Itu sudah saya sedikit. Nah, kali ini kita membahas apa sih minat bakat itu, apa minat, apa bakat. Lalu kita juga dengar hobi, dan lalu juga kita dengar namanya passion. Nah, 4 itu ya. 4 itu kita bahas, kita bicarakan bersama pada kali ini. Minat itu apa, bakat itu apa, hobi itu apa, atau passion itu apa. Nah, kita bahas, kita belajar bersama-sama mengenai hal itu. Kadang kita membahas itu masih bingung, mana yang minat, mana yang hobi, mana yang bakat, mana yang passion. Sehingga ketika kita memilih bidang, misalnya pekerjaan atau perkuliahan yang mengarah ke pekerjaan, itu masih bingung. Nah, makanya dari situlah kita bisa belajar. Pada kali ini kita belajar mengenai minat, bakat, hobi, dan passion. Yang pertama kita bahas mengenai minat. Ya, minat itu apa? Minat itu adalah suatu ketertarikan terhadap sesuatu tertentu. Nah, jadi dorongan atau keinginan, ketertarikan untuk menjalankan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, itu minat. Jadi ketika teman-teman atau sahabat-sahabatku, adik-adikku semua, saudara-saudaraku semuanya, ketika Anda merasa atau ada keinginan untuk melakukan sesuatu dan itu mengerjakannya dengan penuh senang hati gitu, dan menghasilkan sesuatu juga, itu pasti didasari minat. Nah, itu ciri-cirinya, gambarannya. Singkat definisinya seperti itu tadi ya. Lalu yang kedua kita berbicara bakat. Apa sih bakat? Bakat adalah suatu keahlian alami yang sudah dibawa sejak kecil atau sejak kita lahir itu sudah punya bakat. Gitu. Jadi saya yakin, dan itu semua beberapa referensi ya sudah menyatakan bahwa bakat itu pasti alami. Namanya bakat itu alami, bawaan dari kecil, bawaan sejak kecil. Cuma terkadang memang hal itu tidak tergali, tidak terasah, sehingga bakat itulah nggak muncul. Jadi tidak ada orang yang tidak memiliki bakat. Jadi semua orang pasti memiliki bakat. Makanya ada multi intelijensi. Jadi setiap orang itu pasti ada berbagai intelijensi. Di bagian mana itu pasti ada. Cuma di bagian mana ini kadang yang belum
diketahui atau belum terasah, sehingga perlulah namanya penggalian potensi atau penggalian bakat. Jadi kemampuan yang sudah dibawa sejak kecil atau kemampuan yang sudah dibawa sejak ketika lahir kita di dunia ini sudah membawa bakat. Cuma kita kadang mengingkari, bakatku bukan itu kok, gitu kan. Sebenarnya punya keahlian di situ, gitu. Nah, kadang kita menginginkan sesuatu yang sebenarnya kita tidak mempunyai keahlian di situ. Nah, kadang secara manusiawi kita kadang menginginkan itu, wah, ingin itu, gitu, tapi tidak mempunyai bakat. Nah, segala sesuatunya ketika didorong oleh bakat itu pasti akan berjalan dengan maksimal, akan menghasilkan sesuatu yang maksimal dan optimal tentunya, kan gitu. Tetapi kalau bakat aja tidak ada, terus ingin nyoba di situ, nah itu biasanya ada kemungkinan berhasil, tetapi juga kemungkinan gagalnya besar karena bakat aja tidak ada, sehingga kemampuan dasar atau keahlian secara alami yang sudah dimiliki sejak kecil itu nggak ada. Tapi kalau ada ditambah dengan bakat ketika dikembangkan itu muncul terus dengan diasah terus, itu akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Misalnya contoh, ada bakat seni. Nah, bakat seni. Setiap orang bakat seninya di mana? Estetika atau bakat menyanyi atau di bidang gerak seperti tari. Nah, seperti itu, bakat-bakat itulah sejak kecil itu kadang udah terlihat kalau memperhatikan. Nah, itu perlu. Makanya bapak, ibu, yang orang tua yang memiliki anak kecil gitu kan, kita bisa amati dorongan bakatnya yang muncul di dalam diri anak itu apa sih gitu. Itu bisa ditemukan dari sejak kecil. Ketika sejak kecil itu sudah diketahui, tinggal mengasah aja ke depannya dan dikembangkan dan dicari lagi bakatnya. Pasti ada, bukan 1, 2 saja, pasti ada 3, ada 4, ada 5. Tapi yang dominan yang mana dari keempat bakat itu? Misalnya gitu, ada bakat di bidang A, ada bakat di bidang B, di bidang C, di bidang D. Tetapi yang paling menonjol di bidang apa bakatnya? Nah, itu perlu digali dan dilihat yang mana yang perlu dikembangkan, sehingga ketika menempuh pendidikan itu bisa didukung, dengan bakat itu kita bisa menyesuaikan, bakat apa yang perlu didukung dengan pendidikan tertentu gitu loh. Jadi nyambung, bakat, minatnya juga ada, bakat, lalu didukung dengan proses dalam mengasahnya dengan proses pendidikan dan sebagainya. Nah, itu sangat perlu. Makanya minat dan bakat itu jadi satu, karena minat itu sebagai stimulus. Minat itu sebagai stimulus seseorang untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan bakatnya, yang terkait dengan sesuatu yang dipelajari gitu kan. Makanya harus ada minat. Minat itu tadi yang saya sampaikan di depan, ada ketertarikan. Kalau tidak ada ketertarikan, biarpun berbakat, nah itu susah. Mau mengasah pun susah, mau menjalankannya pun susah, karena sudah tidak ada ketertarikan, tidak ada minat, tidak ada sesuatu keinginan untuk mengerjakan itu. Nah, itu. Jadi perlu minat, bakat itu tadi saya sampaikan karena berkaitan. Ketika ada minat, bakatnya apa dicari, lalu didukung dengan proses pendidikannya atau proses pelatihannya apa, latihan-latihan yang harus diberikan apa, kayak gitu. Lalu yang kedua ada hobi. Nah, hobi ini beda dengan minat ya. Hobi ini sifatnya hanya mau saya kerjakan, nggak mau ya sudah, kayak gitu. Jadi bisa hobi itu hanya kegemaran kan, hobi itu kegemaran. Jadi hobi itu suatu kegemaran atau kesukaan terhadap sesuatu yang dilakukan kadang-kadang, yang dilakukan ketika memiliki waktu luang atau memiliki waktu selah. Jadi tidak harus, tidak dijadwalkan, namanya kegemaran. Jadi mungkin
hari ini dilakukan, besok tidak, nanti kalau ada waktu lagi dilakukan, dan itu senang. Jadi bisa sebagai rekreasi, artinya sebagai hiburan. Hobi itu bisa mendukung refreshing, jadi ketika dilakukan merasa senang dan tidak ada beban. Memang tujuannya untuk mencari senang, dan kegemaran itu dilakukannya tidak dijadwalkan. Saya hobinya harus dilakukan setiap ini. Nah itu kalau hobinya dilakukan terjadwal, nanti jatuhnya ada minat dan ada bakat. Nah misalnya hobi bermain musik. Nah kalau hanya sekedar hobi, dia melakukan ya tidak mempelajari secara dalam, tetapi hanya bisa dikatakan hanya sambil lalu aja atau suka-suka. Nah itu hanya sekedar hobi. Tetapi kalau memang didasari dengan minat dan dilihat ada bakatnya, nah itu dikombinasikan, dijadikan satu, itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Misalnya bermain instrumen musiknya gitar gitu atau piano, bermain musiknya bisa maksimal, hasilnya juga maksimal, memunculkan atau memberikan produk. Nah, bisa memunculkan seperti itu, karena ketika hobi itu nggak sampai tahap tingkat pembelajaran. Ya udah, misalnya main gitar ya genjreng-genjreng, hobinya apa? Bermain instrumen gitar. Oke, ya udah, cuma nyanyi gitaran. Tapi kalau hobi itu sudah sampai mengarah ke expert atau ahli, ya itu namanya sudah didukung dengan minat dan bakat, karena pasti didasari dengan proses pembelajaran atau pelatihan atau minat tadi, dan ada bakat sehingga ada proses latihan, proses belajar, ada proses sungguh-sungguh di situ, tidak ala kadarnya gitu. Itu bedanya. Kalau hobi ya hanya sekedar dijalani, kalau ada waktu istirahat saya gitaran aja lah gitu. Nah di situ itu hobi. Wah, ada waktu saya tak bernyanyi lah, berkaraoke. Nah itu hanya sekedar hobi. Tetapi kalau memang dijadwalkan, ada kontinuitas untuk belajarnya, ada proses pendidikannya di situ, dan dirasakan ada bakat di situ, akhirnya menghasilkan sesuatu. Nah itu beda lagi, namanya sudah yang terakhir nanti bahas, namanya sudah passion. Nah itu kita sudah berbicara passion ya. Kalau hobi itu hanya sekedar kegemaran atau kesukaan saja, ciri-cirinya menjalankan hanya sambil lalu atau suka-suka gitu ya. Itu kalau minat memang ada ketertarikan khusus mendalami atau mempelajari. Nah itu bedanya ya, ciri-cirinya ya. Jangan sampai tumpang tindih kita memahami ini. Yang keempat adalah passion ya. Passion ini adalah kalau bahasa Indonesianya itu gairah, dorongan tertentu untuk mencapai atau menciptakan sesuatu. Jadi ketiganya tadi, ketika dijadikan satu dan tidak salah satu cuma hobi saja, hanya minat saja, tidak didukung dengan bakat, tidak jalan. Jadi ketiga itu bisa jalan sehingga menghasilkan yang namanya passion. Passion itu suatu gairah atau dorongan yang bertujuan memiliki keinginan untuk menciptakan atau mencapai sesuatu. Nah, sehingga menghasilkan, misalnya secara materi bisa bekerja di situ, secara keuangan jadi mendapatkan keuangan, secara hasil menghasilkan sesuatu karya tertentu. Nah, kalau sudah passion, ciri-cirinya ini, kalau passion itu ciri-cirinya ketika orang melakukan itu hampir tidak ada rasa bebannya, ya bisa dikatakan gitu. Tidak ada rasa beban sama sekali, tidak ada rasa keberatan, dan totalitas dan ikhlas menjalankan itu sudah passion. 100% bisa dijadikan passion dan bisa dijadikan penghasilan juga, namanya sudah passion. Misalnya saya kasih contoh, orang melukis ya,
orang melukis atau menggambar, dia itu tidak terasa bahwa dalam proses melukisnya itu sudah menghabiskan waktu 8 jam duduk sambil melukis. Di situ udah ada minum, ada cemilan, makanan, mungkin 5 jam sampai 6 jam nggak terasa, 7-8 jam nggak terasa. Tiba-tiba lihat jam, oh ternyata sudah menghabiskan waktu 8 jam. Karena apa? Dia ada passion, ada gairah di situ yang tidak ada hentinya untuk menjalankan keinginannya. Jadi bedanya dengan minat itu didasari dengan gairahnya gitu. Tetapi kalau itu nggak ada passion, kita pasti berat menjalankan sesuatu. Nah, pasti berat, rasa nggak ikhlas kayak, ada rasa kecewa, nah, ada rasa apa. Tapi kalau sudah dinamakan passion, entah hasilnya seperti apa, namanya passion sudah namanya totalitas kayak gitu. Jadi dari 4 pembahasan ini yang memang dibutuhkan, semuanya dibutuhkan. Tapi ketika menjalankan sesuatu, kalau urusannya dengan masa depan, ya, dengan urusannya dengan nanti keberlanjutan, jangan hanya dijadikan sekedar hobi, jangan dijadikan hanya sekedar hobi saja gitu kan. Wah, saya belajar musik ya karena pengen aja, nah itu hobi. Karena ingin bisa, itu hobi. Tapi kalau udah minat, ya mempelajarinya sungguh-sungguh, memang ingin mendalami dan didasari dengan bakat. Makanya ada minat bakat, adanya passion. Makanya passion itu harus ditemukan. Cara menemukannya seperti apa? Kita suka nggak menjalani itu? Simple. Suka nggak? Senang nggak? Nah, kemarin sudah saya singgung ya, gitu. Kalau tidak ada keberatan, kita coba aja semua, nggak apa-apa. Minatnya di apa? Misalnya belajar komputer. Nah, belajar komputer. Oke, di list kita, saya ingin belajar komputer, 1. 2, saya ingin belajar musik. 2, minat bermain musik, gitu kan, ditulis, nggak apa-apa. Minat ingin mengoperasikan komputer, silakan ditulis misalnya. Itu caranya, strateginya ya. Yang ketiga, ingin belajar minat dengan binatang atau dengan biologi, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, binatang dan sebagainya. Berarti saya minat nggak? Tekun nggak milih situ, minat. Oke, pelajari, dalami. Nah, dari semuanya itu misalnya sudah di list ya, disusun dengan dari teratas, kira-kira yang paling dominan yang mana? Nah, itu bisa diseleksi lagi. Itu yang paling simpel ya. Kita bisa melihat itu dengan mandiri, yang paling simpel selain dengan tes-tes, itu dengan kehidupan sehari-hari bisa dengan cara seperti itu. Wow, bakatku ternyata juga ada di sini. Oh, bakatku juga ada di sini. Oh, bakatku di sini juga ada. Nah, kelihatan. Gitu. Lalu dijadikan passion, paling seneng dan tidak ada lelah. Wah, ibaratnya tidak ada patah semangat, tidak ada lelah. Itu di bagian A. Wow, dari 4 atau 5 item yang sudah disusun tadi, minat-minatnya yang sudah disusun, ternyata yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga, yang keempat atau yang kelima, yang paling dominan itu, wow, itu bisa dijadikan bisa dijadikan passion karena bisa menghasilkan misalnya. Nah, seperti itu sahabatku semuanya, ketika ingin mengetahui minat, bakat, passion kita atau hanya sekedar hobi, itu kita sudah belajar mengenai definisinya, mengenai pengertiannya, mengenai ciri-cirinya, mengenai perbedaannya, kita sudah belajar. Dan caranya bagaimana untuk mengasah itu, mengelisnya bagaimana, melihat daftar minatnya gitu, di bagian apa. Nah, seperti itu. Nah, passion itu yang seolah-olah gambarannya gini ya. Saya tambahkan, ketika kita memiliki dorongan yang sangat kuat, yang tidak ada bosannya, nah, tapi terus berkelanjutan, itu loh, kayak gitu. Jadi misalnya keinginan seseorang yang sedang jatuh cinta, luar biasa ini contohnya.
Orang sedang jatuh cinta itu kan pengennya ketemu terus sampai hujan pun direwangin kayak gitu kan, dingin-dingin tuh direwangin sampai ketemu dan sebagainya. Nah, passion itu kurang lebih seperti itu, tapi ini kurang tepat sih, kurang tepat menurut saya. Karena ketika nanti cintanya itu surut, ya akan surut juga gairahnya itu. Nah, tetapi kalau memang passion itu karena ada motivasi-motivasi tertentu, mau hujan, mau pahit, karena sudah minat, ada motivasi. Kalau nggak saya kerjakan, ini akan merugikan diri saya. Wah, misalnya gitu. Saya akan kehilangan kesempatan saya akan kehilangan momen penting saya dalam hidup saya, sehingga saya harus kerjakan untuk bulan ini, untuk tahun ini dengan sungguh-sungguh. Itu sudah masuk passion, target. Dan pasti berkelanjutan dan tidak putus, berkontinu ya. Tapi orang kadang kita bilang passionku nggak di situ gitu ya, mengingkari passionku bukan di situ kok. Gitu. Iya, mau tidak mau kalau kita tuntutan kerja, nah itu kembali lagi beda cerita ini. Kalau tuntutan kerja itu kita mau tidak mau harus menjalankan itu semua, entah suka entah enggak. Nah, tetapi pasti berat namanya, makanya kan senang nggak dengan pekerjaan? Wah, berat pulang pagi berangkat pagi pulang pagi kayak gitu, berat sekali gitu kan. Tetapi kalau itu didasari dengan minat, emang ada bakatnya di situ, memang ada passionnya di situ, mau berangkat pagi pulang pagi senang aja, tetap happy dia gitu, nggak ada rasa berat, nggak ada rasa tidak ikhlas, pasti ikhlas terus semuanya kan gitu loh. Tetapi kalau itu memang nggak ada passion di situ dan ada paksaan harus di situ, kerja di situ, mengerjakan itu, yang terjadi adalah berat, semuanya terasa berat. Apa yang dilakukan tidak optimal, tidak maksimal. Yang terjadi berat dan capek. Nah, akhirnya bilangnya memang passion saya nggak di situ. Tetapi mau tidak mau tuntutan kerja. Nah, itu beda cerita. Namanya tuntutan kerja, udah tanggung jawab dan kewajiban. Nah, akhirnya kan mau tidak mau harus dikerjakan. Nah, oleh karena itu, dengan belajar ini, alangkah indahnya kita mengetahui minat, mengetahui bakat, mengenai passion. Jadi kita bisa menyesuaikan. Nah, tapi beda cerita kalau memang keharusan ya, tuntutan keluarga harus memenuhi. Masa egois, passionku nggak di situ, saya tidak mau bekerja. Passionku tidak di situ, saya tidak mau bekerja. Passionku tidak di situ, saya tidak mau mengerjakan itu. Nah, itu kan egois. Makanya kan perlu dipertimbangkan berbagai hal, mana yang terbaik. Alangkah baiknya didukung dan disupport oleh tadi 4 hal tadi. Nah, itu yang dibahas untuk minggu kali ini. Mungkin itu ya sahabat-sahabatku semuanya yang dapat saya bagikan. Nanti bisa belajar bersama-sama, silahkan komen, silahkan berpendapat, silahkan memberi masukan. Saya senang sekali. Pada prinsipnya saya ingin berbagi, ingin sharing apa yang saya ketahui, apa yang saya pahami, dan bahkan apa yang saya alami dalam kehidupan saya. Jadi saya berbagi atas dasar juga pengalaman, atas dasar pengetahuan, semuanya saya bagikan. Inilah salah satunya cara untuk saya berbagi. Jadi tidak ada cara selain cara-cara yang lain. Ini juga salah satunya cara untuk saya berbagi. Jadi melalui ini juga saya bisa berbagi. Mungkin itu. Saya Vindi Dwinantia. Salam semangat luar biasa.